Nah, sejak kita memasuki reformasi, itu sudah lahir Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 99, ya. Yang Undang-Undang Nomor 28 itu adalah undang-undang tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. Sedangkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 itu adalah undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 itu secara tegas disebutkan sebagai berikut, saya bacakan ya. Di dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dikatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah, pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Nah, jika kita baca ketentuan pasal 12 huruf I Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, maka Luhut Binsar Panjaitan seandainya benar perusahaannya ikut sebagai pemegang saham di dalam perusahaan yang ambil bagian di dalam pengadaan alat-alat PCR, maka pasal 12 ini bisa diterapkan atau bisa dimintai pertanggungjawab pidana terhadap Luhut Binsar Panjaitan. Karena Luhut Binsar Panjaitan adalah seorang penyelenggara negara, dia adalah seorang menteri yang oleh presiden ditunjuk sebagai koordinator di dalam PPKM sejak bulan Oktober atau Agustus tahun 2021, bahkan sebelumnya pun Luhut ini sudah masuk di dalam diberi tanggung jawab menangani masalah COVID-19 ini. Jadi berdasarkan ketentuan ini, munculnya tuduhan atau sangkaan bahwa perusahaan Luhut Binsar Panjaitan ikut di dalam pengadaan PCR sudah masuk di dalam konflik kepentingan. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan justru secara tegas melarang. Di situ dikatakan bahwa pejabat pemerintah yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. Kita tahu bahwa Luhut Binsar Panjaitan sejak diberi tugas dan tanggung jawab untuk menangani masalah COVID-19, banyak keputusan, banyak tindakan yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan, sehingga kalau terkait dengan tindakannya itu ada hubungan dengan pengadaan yang disebut-sebut perusahaannya ikut ambil bagian di dalam itu, maka di sini Luhut sudah masuk di dalam ruang lingkup konflik kepentingan yang dilarang oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sehingga dengan demikian publik sekarang bertanya-tanya, kenapa kok ini bisa terjadi? Ya, mestinya pada saat sebelum menerima jabatan dari presiden, ini semua harus dideklar lebih dulu, ya, harus dibuka. Luhut harus menyatakan kepada presiden bahwa saya akan terlibat dalam konflik kepentingan karena perusahaan saya ikut masuk di dalam pengadaan atau pengawasan, jabatan dia masuk dalam pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ikut terlibat di dalam pengadaan PCR ini. Ya, harusnya kan Luhut menyatakan itu. Tetapi ternyata ini tidak. Ya, di situ disebutkan ada perusahaan Luhut Binsar Panjaitan, ada disebut perusahaannya Erick Thohir, ada disebut juga Menteri Kesehatan ada di dalam.
Sehingga 3 menteri ini harus memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat apakah benar perusahaan mereka ada di dalam pengadaan alat-alat PCR ini. Karena penentuan mengenai harga PCR yang selama ini dibebankan kepada masyarakat itu adalah ketentuan atau keputusan yang keluar dari jabatan mereka sendiri. Nah, sekarang ini kan sudah muncul ke permukaan, bahkan majalah Tempo hasil investigasinya sudah membuka ini semua. Nah, sekarang kita juga harus lihat, Presiden Jokowi juga harus terbuka dan bertindak tegas. Kalau memang ini benar, ya, perusahaan yang disebut-sebut sebagai milik atau ada sahamnya Binsar Panjaitan, ya, Luhut Binsar Panjaitan, ada sahamnya Erick Thohir, ada sahamnya Menteri Kesehatan. Kalau memang benar, maka Presiden harus mendorong KPK untuk melakukan pemeriksaan. Ya, harus ada proses hukum terhadap mereka ini karena pasal 12 Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu mengkategorikan perbuatan adanya konflik kepentingan ini sebagai tindak pidana korupsi yang ancaman pidananya tinggi, ya, serendah-rendahnya 4 tahun, paling tinggi seumur hidup, serendah-rendahnya 4 tahun, setinggi-tingginya 20 tahun penjara. Dan ini tidak boleh main-main. Ya, kalau tidak, masyarakat juga bisa akan menyeret Presiden Jokowi sebagai ikut bermain di dalam penanganan konflik kepentingan ini, ya. Presiden seharusnya dari awal memberi waktu kepada masyarakat untuk memberikan penilaian atau masukan. Apakah layakkah orang-orang ini didudukan di dalam PPKM? Karena pejabat-pejabat ini selain mereka penyelenggara negara, mereka juga punya aktivitas bisnis melalui perusahaan-perusahaan mereka yang sekarang sudah mulai dibuka oleh masyarakat. Ya, sekarang kita lihat seperti Luhut Binsar Panjaitan terdapat konflik dengan pengacara Haris Azhar. Masalahnya sudah di kepolisian karena Haris Azhar mengungkap bahwa perusahaan-perusahaan Luhut Binsar Panjaitan terlibat di dalam aktivitas tambang. Ini menjadi masalah. Belum selesai itu sekarang muncul lagi. Nah, ini langsung tidak langsung, cepat atau lambat ini berpengaruh kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Apakah dia pro kepada KKN atau dia anti kepada KKN? Presiden Jokowi harus bertindak tegas. Kalau perlu, begitu tiba di tanah air besok, ini harus clear. Nonaktifkan 3 menteri ini, karena perusahaannya disebut-sebut terlibat di dalam pengadaan PCR. Dan kalau mereka terlibat di dalam pengadaan PCR, maka berdasarkan pasal 12 huruf I Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ini masuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi. Dan kalau masuk kualifikasi tindak pidana korupsi, maka proseslah di KPK sana supaya ini menjadi clear, harus bersih. Karena usia pemerintahan Presiden Jokowi ini masih 3 tahun lagi. Masih banyak hal yang harus diurus oleh Presiden Jokowi, jangan sampai dinodai oleh tuduhan-tuduhan seperti ini. Karena itu sikap tegas dari Presiden, ya, dalam 1-2 hari ini Presiden harus memberi pernyataan tegas terhadap kasus ini. Karena apa? Karena ini langsung dilakukan oleh pejabat-pejabat negara yang berada langsung di bawah Presiden. Setelah menteri kan ke atasnya itu adalah Presiden. Bahkan di dalam undang-undang tentang administrasi pemerintahan pun menyatakan bahwa apabila tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu terbukti ada konflik kepentingan, maka keputusan yang mereka lakukan itu adalah batal. Itu kata pasal 42 Undang-Undang tentang administrasi pemerintahan. Jadi dengan adanya konflik kepentingan ini, tanggung jawab selanjutnya adalah tanggung jawab Presiden. Karena itu Presiden harus clear soal ini. Dia harus menjadikan ini sebagai tindakan pertama yang dilakukan oleh Presiden Jokowi segera setelah tiba di tanah air. Jadi kalau besok ini Presiden tidak mengambil tindakan, maka KPK harus bertindak cepat. KPK harus menjadi institusi penegak hukum pertama yang mengambil alih penanganan masalah ini. Karena ini masalah ini menyangkut pejabat tinggi negara, ya. Setelah mereka adalah Presiden, sehingga orang boleh menduga-duga apakah Presiden juga ikut bermain, apakah
keluarga Jokowi ikut bermain. Nah, supaya ini menjadi clear, kita akan melihat dari bagaimana Presiden menyikapi ini. Karena secara undang-undang yang namanya konflik kepentingan itu dilarang. Bukan hanya dilarang, dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Karena ada penyelenggara negara di dalam. Dia punya wewenang untuk bertindak. Dan kewenangan itu bisa diselewengkan karena ada kepentingan pribadi ada di dalam. Karena konflik kepentingan ini racun. Ya. Cikal bakal lahirnya KKN itu konflik kepentingan. Itu nomor satu. Itu racun yang paling besar di dalam setiap penyelenggara negara itu konflik kepentingan. Sehingga ini harus maka undang-undang itu secara tegas melarang. Ada undang-undang administrasi pemerintahan, ada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, ada di dalam undang-undang pemerintahan daerah pun tegas melarang, ya. Bupati dan wakil bupati dilarang mengambil keputusan yang menguntungkan kroninya. Jadi kalau ada kroninya, ya, bupati mengambil keputusan hanya menguntungkan kroninya, di situ terjadi konflik kepentingan. Ya, itulah di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 itu memasukkan perbuatan kolusi dan nepotisme itu sebagai kejahatan yang ancaman pidananya 12 tahun paling tinggi. Tidak hanya korupsi yang dilarang, nepotisme dan kolusi itu juga tindak pidana korupsi. Jadi aturan itu sudah berlapis-lapis melarang. Jadi kalau hari gini ada pejabat tinggi negara sekelas Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir, ya, dan satu lagi Menteri Kesehatan disebut-sebut namanya terlibat di dalam pengadaan PCR melalui perusahaan-perusahaan itu, maka ini harus segera diklirkan. Tidak cukup hanya dengan klarifikasi dari Pak Luhut Binsar Panjaitan atau Pak Erick Thohir. Presiden juga harus mengklarifikasi. Kalau perlu berikan kesempatan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan. Apakah benar terjadi konflik kepentingan atau tidak? Sebab yang dilarang itu konflik kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, bukan kerugian negaranya.